Jadi di video ini saya mau kasih lihat ya ke teman-teman, kenapa kalau kalian itu jualan, terutama buat yang jualan online ya, itu sebaiknya nge-save kontak semua nomor yang masuk. Jadi kita ilustrasikan seperti ini ya. Ini saya kasih pembatas atau border ya, antara yang sebelah kiri ini adalah daftar chat list yang masuk ke WA kita. Jadi ini adalah jumlah, saya contohkan ini 10 ya, 10 WA chat list. Jadi ada 10 nomor yang masuk ke kita atau ke admin atau ke CS. Bebas lah teman-teman nanti menganalogikannya ya. Terus yang sebelah kanan ini adalah jumlah ya, jumlah audiens atau jumlah orang yang menghubungi kita. Jadi pastikan sama ya, di chat list kita ada berapa, artinya itu ada sekian orang yang kontak ke kita. Nah, terus kondisinya kayak gimana sekarang? Jadi misalkan di WA admin atau WA kalian atau WA CS-nya atau siapapun itu ada 10 chat masuk ya. Di antaranya mungkin sudah kita save nomornya. Jadi saya contohkan yang sudah save nomornya adalah yang warna hijau ini ya. Jadi ini saya kasih keterangan ada di kontak, yang warna hijau ada di kontak. Ada di kontak WA kita. Karena apa? Karena sudah di save nomornya. Ada 5 nomor ya. Dari 10, 5-nya sudah di save. Yang 5 ini tidak ada di kontak kita karena kita nggak save nomornya. Tapi dia pernah chat ke kita ya. Si calon buyer ini atau pembeli dia pernah chat masuk ke WA kita. Ini kondisi di WA kita ya, atau WA admin. Dan di sebelah kanan ini kondisi di audience atau di target market kita atau di calon pembeli kita ya. Di situ ada 10 orang. Sama kan, di sini ada 10 orang, ini ada 10 orang juga. Dari 10 orang ini yang menghubungi nomor kita ya, 9 diantaranya ini sudah nge-save nomor kita. Jadi ada 9 orang nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah nge-save, udah simpan nomor kita atau nomor admin atau nomor intinya nomor yang kita pakai buat jualan ya. Dan ada 1 orang, ini yang warna ungu ya, 1 orang ini belum nge-save atau belum simpan nomor kita. Nah, dengan kondisi kayak gini kita bisa ngelihat ya, kalau misalkan kita atau admin kita itu posting di story di WA atau di status, itu kan pasti yang melihat hanya apa? Hanya orang-orang yang sudah ada di kontak kita dan dia juga sudah menyimpan nomor kita ya. Jadi sama-sama. Jadi pada saat case seperti ini, dalam kondisi case seperti ini, hanya 5 orang yang kita simpan kontaknya. Sementara itu di seberang, di sisi seberang ada 9 orang yang sudah menyimpan kontak kita. Jadi pada saat teman-teman nanti posting konten jualan atau konten apapun lewat story atau lewat status di WA-nya, ini otomatis hanya akan dilihat oleh berapa orang ya. Jadi hanya bisa dilihat oleh 5 orang ya. Kenapa hanya bisa dilihat oleh 5 orang? Karena apa? Karena dari 9 orang yang sudah nge-save kontak kita tadi, yang sudah nge-save nomor kita, itu hanya 5 orang yang nomornya juga kita simpan gitu loh. Jadi sedangkan kita kan tahu ya, kondisi untuk syarat untuk saling bisa melihat WA story itu adalah kedua belah pihak harus menyimpan, sama-sama menyimpan kontak ya. Artinya dari 5 kontak yang kita simpan dan 9 orang yang menyimpan ke kita itu, yang sama-sama saling save nomor adalah 5 kan. Yang kita nge-save nomor, di sana juga nge-save nomor, berarti ada berapa? Ada 5 ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, di sisi pelanggan kita atau calon pembeli itu hanya 5 orang yang bisa melihat story yang kita pasang atau konten jualan atau di status yang kita pasang ya. Hanya 5 orang. Padahal di sisi audiens ya, di sisi calon customer itu ada 9 orang yang sudah nge-save
kontak kita. Jadi kan kita kehilangan berapa? Kehilangan 4 potensi viewer ya. Potensi viewer. Ini baru satuannya kecil ya, masih 4. Coba dikalikan misalkan di kontak list teman-teman itu kan nggak mungkin hanya 10. Bisa aja jadinya adanya 100 atau 1000 atau bahkan 10.000 ya. Dari 10.000 kontak list atau nggak usah banyak-banyak, mungkin 1000 ya. Dari 1000 kontak list yang disimpan baru 500 ya. Artinya yang bisa nonton hanya 500 orang. Padahal di sisi lain ada 900 orang yang sudah nge-save nomor teman-teman semua, nomor admin kalian ya. Jadi ada potensi kehilangan sekian ratus viewer atau sekian puluh viewer kayak gitu. Jadi ini adalah kondisi kalau kita nggak nge-save nomor yang sudah masuk ke chatlist kita. Memang kita dengan kita save nomor itu kita nggak tahu ya, apakah mereka yang sudah chat ke kita itu nge-save menyimpan nomor kita atau enggak, kita nggak tahu. Hanya akan tahu kalau nanti teman-teman sudah simpan, terus nanti bisa dicek di update-nya, di status itu ada berapa nomor yang muncul di situ. Kalau nomor-nomor itu muncul berarti dia juga nge-save kontak kita ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini, kalau teman-teman jualan ya merem aja ya, merem aja. Kita nggak usah ngelihat, nggak usah mikirin berapa sebenarnya yang sudah nge-save nomor kita, nggak usah diperhitungkan, toh kita nggak bisa tahu ya. Nah, lebih baik adalah kita aktif aja untuk nge-save semua chatlist yang masuk ya. Misalkan ini kita save semua, terus ini jadi hijau ya. Nah, ada 10 kontak yang kita save, maka pada saat kita posting story atau status, maka yang melihat adalah 9 orang ya. 9 orang ini akan melihat semua, daripada tadi kita nggak save, yang bisa lihat hanya viewernya hanya 5 orang. Sementara kalau kita nge-save 10 nomor yang melihat 9 orang, jadi potensi dapat viewer lebih banyak itu jauh lebih besar kalau kita nge-save kontak semua chat yang masuk di WA kita ya. Nah, kayak gimana nanti caranya untuk mengekstrak atau teman-teman nge-save semua nomor yang sudah terlanjur nggak kita simpan, nanti saya jelasin lewat video ini ya.